Dan itu spontan pada saat itu pulang sekolah langsung adakan itu, bikin status WA, dan yang ikut yang minat adik-adik kita, teman-teman kita, dan itu sekitar kurang lebih 23 anak. Pembekalan dan sebagainya kita kan belum terlalu paham lah seperti itu. Jadi itu ini modal nekat lah, bahasa kasar seperti itu. Ditanya, kamu kenapa? Apa kamu sakit atau gimana? Si cewek ternyata lagi datang bulan. Ceplos saya bilang gitu, kalau misalkan turun ke lewat Jogorogo gimana mas? Pada saat itu teman-teman semuanya, dan itu kayak gak mikir panjang gitu loh, nyeplos dari mulut. Setuju, kita kan itu jalur belum pernah, jarang orang yang lewat situ. Di situ ada yang intinya masalah. Terus pikiran tekan dindi menyimpulkan tersesat. Semua jalan bergandengan, yang cewek itu pada saat jalan semuanya nangis. Selamat datang di PSMJ, Podcast Suguhan Malam Jumat. Bersama saya Alvan dan juru kamera Ilham. Di podcast perdana ini kita kedatangan tamu, salah satu pendaki senior. Beliau pernah mengalami kejadian di luar nalar ketika pendakian di Gunung Lawu. Siapakah dia? Langsung saja simak ceritanya. Oke, ini sebentar. Tadi saya luruskan. Tadi masnya bilang senior ya. Saya di sini nggak senior sebenarnya. Senior mas. Anda. Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya? Silakan diminum. Oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita sedikit ya pengalaman. BTW di sini saya nggak senior. Itu ada yang lebih senior dari saya. Saya itu pemula ibaratnya diajak. Tapi senior saya. Mas. Kalau dari sama saya masih senior panjenengan. Oke. Ini langsung saja ya atau perkenalan dulu. Oke. Untuk perkenalan, nama saya Mas Jamalul Insan, bisa dipanggil Mas Jamal gitu aja. Ini kita ceritanya yang gimana ini Mas? Yang kan sampean pernah ini toh naik Lawu dulu di tahun berapa? Yang sempat cerita itu ya. Untuk yang paling tidak bisa dilupakan. Iya, yang paling tidak masuk di nalar sehat bawahnya. Oke, mungkin saya mau berbagi cerita sedikit, yaitu namanya orang kan ada yang percaya atau enggak ya. Iya. Saya tuh tipe orang yang bermain logika biasanya. Enggak masuk logika, ya enggak masuk akal, kok percaya lah. Apa sih gitu kan bahasa kasarin nek wong ngerti. Tapi itu benar-benar saya alami, Mas. Benar-benar saya alami pada waktu itu di tahun 2017. Lali kayak gitu. Ya nanti ada dokumennya. Nanti bisa koreksi lagi, kan namanya agak lupa ya. Itu di tahun itu kita melakukan pendakian itu sebelum berangkat itu biasanya kalau para pendaki biasanya melaksanakan briefing lah beberapa hari sebelum menuju pendakian, itu bikin jadwal persiapan buat alat yang mau dibawa seperti apa. Dan pada saat itu saya dan teman-teman saya, ya namanya anak ego yang baru lulus sekolah Mas ya, baru lulus SMA pada saat itu, gini, pulang sekolah habis zuhur langsung bikin agenda, kita kemana ya muncak ke Lawu aja ya guys. Bahasanya pada saat itu kita bahasa Jawa lah, wong desa gitu. Apa ada dolan ae nang Lawu ya apa? Biasanya itu pada saat mau mendaki kita prepare persiapan, mau sewa tenda, mau sewa alat buat masak, kompor dan sebagainya, matras SP. Iya, itu jauh-jauh hari. Dan itu spontan pada saat itu pulang sekolah langsung adakan itu, bikin status WA, dan yang ikut yang minat adik-adik kita, teman-teman kita, dan itu sekitar kurang lebih 23 anak. Nah, itu dalam waktu persiapan hanya 3 jam. Jadi setelah pulang sekolah kita kumpul itu mendekati asar jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4 itu persiapan kita prepare lah. Kita perkumpulan pada saat itu karena kita alumni di salah satu sekolah di Ngawi, di tepatnya di Kecamatan Jogorogo. Jadi kita kumpulnya di sana. Terus setelah itu dalam waktu 3 jam kita harus bisa kumpul. Udah jam 4 semuanya udah kumpul ready, dan ternyata yang ikut itu banyak. Ya menurut kami pada saat itu banyak. Soalnya kita ibaratnya sih pengalaman ilmu untuk mendaki pun itu belum, untuk resiko keamanan, terus untuk pembekalan dan sebagainya kita kan belum terlalu paham lah seperti itu. Jadi itu ini modal nekat lah, bahasa kasar seperti itu. Jadi
sikat waktu kita udah kumpul dan persiapan itu yang bawa tenda, yang bawa matras, yang bawa kompor untuk konsumsi, terus untuk P3K itu dari kakak kelas saya, senior saya. Namanya kalau nggak salah itu Mas Agus Suprayatno dan teman saya Amon, dan pokoknya yang hanya sekitar 3 orang yang bawa perlengkapan yang dikatakan itu layak lah untuk mendaki. Dan yang benar-benar safety ya. Safety. Dan yang lain itu ala kadarnya, seperti orang mau piknik. Jadi pakai pakaian hangat, bersepatu, bawa jajan, udah seperti itu. Celana jeans. Nah, itu kesalahan buat para pendaki. Ya mungkin kita menyepelekan hal yang sepele ya, tapi jangan ditiru itu. Nah, pada saat itu kita laksanakan semacam itu, sekitar 23 anak. Dan itu laki-lakinya 11, sisanya cewek semua. Lah, pada saat mau berangkat, kita akhirnya dari senior kakak kelas saya itu Mas Agus Suprayatno menyarankan untuk kita sewa kendaraan. Karena untuk sekian banyak orang itu nggak mungkin bawa sepeda motor sini ke trek. Rencana kan mau lewat Cemoro Sewu, jalur Cemoro Sewu ya. Kan juga jauh, apalagi ada cewek-ceweknya. Kan nggak mungkin kalau bawa sepeda motor. Lah, ini gini, sebelum itu biasanya teman saya itu dia suka yang hal-hal apa ya? Ya nggak kejawen atau apa ya? Dia intinya katanya mbah gitu loh, katanya mbahnya kayak gitu. Dia biasanya bawa lepet dan ketupat. Ya, ketupat. Pernah denger ya semacam itu. Jadi kita mau sowan ke Gunung Lawu, jadi kita nyiapkan lepet dan ketupat kayak gitu. Jadi bawa jaga-jaga karena kita bertamu, kita harus bawa suguh, ibaratnya seperti itulah. Nah, biasanya. Tapi pada saat itu teman saya yang biasanya, jadi kan sebelum itu kan saya udah pernah lagi kan ya. Pada saat itu teman saya yang biasanya itu selalu bawa itu, dan pada hari itu dia kok nggak bawa semacam gitu. Jadi ya dia terbiasa bawa kopat lepat, dan pada hari itu kok nggak gowo gitu loh. Jadi dalam hati pun sekilas kok Mas namanya Mas Agus loh. Mas Agus kok biasanya bawa ini kok nggak bawa? Dan mungkin lupa atau gimana? Kan itu kan prepare-nya kan dadak banget kan. Nah, itu bisa jadi. Tapi kan di dalam hati kalau orang yang biasanya sudah kental di situ, walaupun seperti apa kan diusahakan harus bawa tau iku Mas. Nah, kayak gitu kan. Lah, itu mungkin sekilas juga di pikiran saya kok Mas Agus gini gitu. Dan pada saat itu ya udah semua cuek aja, mengalir pada biasanya. Lah, pada saat mau berangkat ada lagi ternyata tim 4 orang teman dari kita rombongan 23 itu 4 orang itu menghendaki untuk lewat jalur dari Ceto. Candi Ceto. Iya, Candi Ceto. Jadi dari 23 orang itu kita bagi 2 tim. Yang 4 anak lewat Ceto itu cowok-cowok, dan sisanya jadi sisanya langsung lewat ke Cemoro Sewu. Jadi kita ketemuan di atas. Berarti dari bawah udah pisah rombongan itu? Iya, pisah rombongan 4 dan sekian, nanti sisanya lewat sana. Terus akhirnya sebelum kita berangkat itu tadi ada satu hal lagi yang bikin saya ganjel itu. Ganjel biasanya kalau entah itu orang-orang yang mau daki ya, biasanya kalau cewek itu sebelum daki biasanya kan ditanyai apakah lagi datang bulan atau enggak, atau mungkin fit atau sakit seperti apa. Dan pada saat itu juga entah itu saya atau teman ataupun kakak tingkat saya ya Mas Agus tadi atau yang lain itu kok enggak nanyain teman-teman yang cewek tadi gitu loh. Jadi ya udah kita broadcast, langsung berangkat gitu. Kita broadcast lewat status WA pada join, udah ayo berangkat. Dan itu persiapan hanya pulang sekolah, itu kan pulang sekolah karena dulu kan pulang sekolahnya hari Sabtu. Nah, hari Sabtu pulang sekolah, habis zuhur ada kan agenda sore berangkat. Nah itu jadi kayak koyo bahasa kasarnya kayak menggebu-gebu banget. Kudu budal ada apa, jadi ya itu karena kita instingnya nggak terlalu mikir ke sana kan, ya udah kita jalani alur berangkat. Nah setelah itu ya namanya firasat, ya kita nggak sampai firasat mau apa nggak ada itu, ya pokoknya mengalir budal. Nah, singkat cerita kita udah perjalanan sampai mana pos pemberangkatan Cemoro Sewu itu udah maghrib, kalau itu habis maghrib ya, pokoknya udah malam, udah gelap. Jadi kita tim prepare, jadi kita sepakat naik habis sholat isya sekalian. Nah, jadi ada berarti trekking malam. Iya, kita trekkingnya untuk perjalanan ke naik Puncak Lawu itu kita sepakati trekking malam. Kalau kita misalnya nunggu di Cemoro Sewu, kita menginap dulu, baru besok mau berjalan itu terlalu menguras waktu. Apalagi kan hari Senin kita
ada yang sekolah ya kayak gitu kan. Kita sepakat itu kita berangkat malam pada saat perjalanan pertama dan ya apa ya, dia kayak rasa teman sebagainya gitu. Ya udah berjalan seperti biasanya orang yang mau daki, orang ngarep dolan bahasane. Aneh pokoknya masukku. Jadi kayak mau mikir ini, nek tak pikir saat ini ya, sekarang ya saya di sini tak pikir pada saat itu bahwa 23 anak orang, ceweknya 12 ya. Ya mungkin yang pendaki senior kakak kelas saya, mungkin atas saya itu sekitar 2 atau 3 yang senior yang sering naik puncak gunung. Dan yang lain tuh nggak bawa peralatan yang memadai dalam untuk daki, dan itu sangat berbahaya. Dan tak pikir saya kok yo nekat men gitu loh bahasanya. Tapi pada saat itu kita nggak ada rasa apopi dan sebagainya, sembiak model penting yakin kayak gitu. Dan singkat waktu dalam perjalanan yang coba seperti biasa tetap ada yang backing, kita bagi tugas yang ada yang buka jalan, yang berpengalaman, nanti ada yang tengah, dan ada yang bahasanya sapu jagat yang sweeper yang paling ada belakang. guide, terus anggota, terus dan ada yang paling belakang sendiri, nah kayak gitu. Jadi dalam berangkat itu mungkin bahasa kasarnya ono wis firasat mas. Ada yang firasat seperti itu. Itu contohnya ada satu cewek itu dia satu mau berangkat dia cepat kelelahan, pokoknya yo mental down, apa ya, atau trauma apa bahasanya, padahal dari bawah sehat itu. Iya aman, mungkin itu jangan serang, entah itu mentalnya atau apanya, pokoknya dia ibaratnya mau berangkat udah semangat pol, mungkin udah dalam perjalanan entah itu lelah atau mungkin karena malam hari, bahasanya kayak mungkin mentalnya down lah ibaratnya mas, dikit-dikit itu semangatnya hilang. Itu mungkin udah biasa, nah, orang biasa ya keselen lah, capek, dan akhirnya yang berjalannya cepat itu budal di ini tetap lulus, yang belakang agak yang lambat. Jadi buat salah satunya cewek tadi yang mental down, bahasa kasarnya mental down ya, itu di rombongan belakang. Jadi ada yang backup beberapa teman-teman saya yang di belakang. Pada saat itu teman saya namanya Mas Christian Agung Fernando atau Mas Amon bahasa temannya itu, dia yang sering naik turun. Jadi rombongan depan komunikasi, rombongan belakang komunikasi. Pada saat itu kita belum mengenal namanya HT dan sebagainya, gitu masih ala kadarnya dolan pokoknya. Nah itu motivasi di situ, dan akhirnya Mas Agus yang paling senior banget itu bilang gini, intinya kalau nggak salah aku ditanya, kamu kenapa, apa kamu sakit atau gimana, dan ternyata yang namanya si cewek ternyata lagi datang bulan. Ya, dan itu bilangnya kita udah posisi di kalau nggak salah ya kan, lupa ada sekian tahun itu di pos 5. Ini hampir mendekati pos 5, pos 4, pos 5. Jadi yang curam sing tanjakannya deder banget itu loh mas. Pos 4 bukan? Ya, pos 4 naik ke atas pos 5. Sebelumnya pos 4 sebelum pos 4 ya. Sebelum Sendang. Sudah warung. Sebelumnya. Sebelum warung. Berarti di sebelumnya Sumur Jalatunda. Iya, sebelumnya Sumur Jalatunda. Jadi di situ ketahuinya kalau nggak salah udah posisi trek setengah perjalanan lebih, dan itu baru bilang semacam itu. Kalau awalnya sih enjoy aja, kita memang mungkin ya baru tenaga masih fit semua, jadi masih aman. Jadi kerasanya di setengah perjalanan lebih kita baru kerasa nyapor lagi, dan baru bilang. Dan itu ya pada saat ketahuan yang salah satu cewek ada yang datang bulan, dan pada saat itu saya pribadi kan enggak, ya bahasanya itu belum mengenal tentang apa bahasanya mitos ya gitu, kalau perempuan haid tidak boleh daki, nah kayak gitu ya. Nah pada saat itu terus akhirnya saya langsung seketika mikir, waduh ini ada apa nanti, apa yang akan terjadi di langkah kita ke depannya. Kan ibaratnya itu nek orang Jawa itu biasanya pantangan kok iki nyanyi, nah kayak gitu. Terus ini ada tanda-tanda orang ini down mentalnya, jadi capek iku sebenarnya mengeluh kayak ya orang mental down seperti itu. Jadi ini aku nggak kuat bocil lama apa wis laren wayu ini mental down banget itu. Nah di situ baru tahu itu apa ini ada sesuatu, dan itu rombongan ada yang misah. Dia ada rombongan yang udah duluan, ada rombongan yang di belakang, salah satunya yang perempuan tadi yang ternyata yang datang bulan. Dan singkat cerita kita pelan-pelan tetap melanjutkan perjalanan, karena semakin malam kalau kita nggak sampai di atas
karena kita kan pembekalan untuk apa, tenda, untuk camping sebagainya. Peralatan camp. Iya, peralatan camp untuk nampung sekian banyak rombongan itu tidak memungkinkan. Ya niatnya target pokoknya cepet beda kon dhuwur, nanti kita rencanakan mau ke di warungnya Mbok Yem. Nah kayak gitu, kita numpang di warungnya Mbok Yem. Jadi sedangkal itulah rencana kita. Berarti dang siap OTW dan cepet toko dhuwur dan kita ngecamp di warungnya Mbok Yem. Jadi untuk persiapan nggak sampai ke sana untuk camp apa itu, untuk resiko jangka panjangnya nggak kepikirkan. Yaitu di satu pengalamannya karena kita masih umurnya ibaratnya anak baru lulus sekolah, egone sementing budal lah kayak gitu. Mod bodoh nekat, dan itu sangat salah sekali. Dan pada akhirnya dekat tadi Solo Tunda. Nah itu ya itu kembali lagi di cewek, tapi ceweknya yang beda lagi. Teman saya cewek itu melihat ada orang yang ambil air di sendang Jolo Tunda tadi. Jolo Tunda itu kan sebelumnya itu kan ada sendang derajat ya. Sesudahnya. Yang sudahnya kan ada sendang derajat. Ya. Tapi kalau orang biasanya ambil kan bisa di situ kan biasanya. Di sendang derajat. Di sendang derajatnya. Tapi si cewek itu lihat di Jolo Tunda itu kan agak curam ke bawah kan. Nah, itu kok ambil di sana. Nah, pada itu malam, Mas. Itu posisinya malam. Jam berapa? Kalau untuk waktunya mungkin kita sampai sana udah hampir dini hari. Sekitar dini hari. Itu kita kan berjalan malam. Itu untuk naik kita udah hampir jam dini hari, kalau nggak salah jam 1 sampai setengah 2 udah dini hari. Jadi kita perjalanan dari start habis Isya itu sampai situ sekitar berapa jam? Hampir 5 jam lebih. 5 jam. Namanya juga ngomong ya ibaratnya pelan-pelan. Ya itu kalau nggak salah itu rombongan yang tim duluan. Kita kan ada 2 tim itu. Terpecah karena tadi yang belakang karena ada yang tadi ada yang head tadi, karena kita ngantar pulang juga tanggung. Nah, kita tour yang ngantarkan pulang tetap beresiko. Kalau udah dikit lagi ya udah kita sampaikan di atas pelan-pelan. Itu dimotivasi oleh teman kita tadi, salah satunya Mas Amon, Mas Agus dan yang lain. Ayo kita pasti bisa sampai di atas. Dan setelah itu cerita di sedang Sumur Jolo Tunda tadi, itu ada orang katanya itu entah itu orang beneran atau hanya halusinasi dia, tapi dari segi ceritanya dia memang melihat orang yang ambil di situ. Tapi kalau logika kan orang yang ambil kan jarang, kalau yang biasanya kalau pendaki jarang yang ambil di jarang. Jarang. Ibaratnya itu kalau cewek apa cowok? Yang melihat cewek. Yang dilihat. Kalau yang dilihat, kalau dia untuk inisialnya, pokoknya melihat orang kan karena gelap sih posisinya itu. Ada orang yang ambil di sana. Masa itu intinya kan dia juga pendaki pemula, intinya baru awal gitu loh. Kok orang ada yang jalan ke sana, itu apakah ambil air? Tapi kalau malam, meskipun itu malam weekend, biasanya di situ nggak ada orang, Mas. Nggak ada orang ya? Iya. Kan nggak waktunya orang aktivitas. Iya benar. Nah itu tadi. Nah pada saat itu saya tetap mikirnya gini, mungkin lah, ya tetap kan kita nggak mungkin kalau bicara itu harus semacam itu, kalau nakut-nakut nanti takutnya si teman-teman atau yang down itu mentalnya down. Jadi dari kita, maksudnya dari kakak-kakak tadi, ya mungkin orang yang lagi ambil air. Nah gitu. Pada saat itu memang kita logikanya seperti Mas Agus itu kan berpengalaman, pada saat itu memang sumur itu jarang ambil ke situ. Apalagi kan treknya medannya agak beda dengan di Sendang Derajat. Kalau derajat kan tinggal ambil kayak itu dalam Mas itu, Mas. Iya. Jolo Tunda itu. Kan masuk di gua masuk ke gua, dan itu enggak, bahasa kasarnya nek wong jiwa kono nek bengi-bengi enggak mungkin lah gitu kan. Enggak mungkin kecuali kalau memang padahal di Sendang itu masih banyak air. Kalau Sendang masih banyak. Dan itu dia melihat apakah di sana juga ada mata airnya, ada orang yang ke sana. Dan ini kan kalau di sana kan kalau misalkan itu ada lampu sorot, dia cerita ke temannya yang lain, teman yang lain kan otomatis kan melihat. Nah, salah satu teman saya tadi kan juga melihat sumur tadi, dan dia nggak melihat apa-apa. Nah di situ dan pada saat itu memang belum cerita ke yang lain, itu dipakai untuk sendiri aja ibaratnya, karena nanti takutnya mental down semua. Nah, dan akhirnya dikasih semangat, ya itu mungkin orang yang lagi ambil air. Di situ memang ada sumbernya, tapi yang situ hanya orang-orang yang profesional yang ambil ke situ. Udah dikasih itu aja mungkin. Terus akhirnya si yang tadi maksudnya nggak sampai pikiran ke mana-mana. Ibaratnya itu seperti jawaban untuk memotivasi lainnya, seperti kita nggak berniat untuk membohongi, tapi kalau kita bicara, loh gini nanti takutnya dia
takut. Dan orang yang melihat itu ya dia setengah orang yang gimana yang sering di dekat dengan kayak gitu loh ibaratnya. Ya, dalam artian kalau Dia bicara paham. Kalau paham dikatakan paham ya nggak paham, tapi kalau dikatakan nggak paham ya paham. Jadi kalau anak semi ya nggak indigo sih atau apa lebih ya? Lebih peka. Siap. Jadi anak itu dikatakan lo anak peka. Setelah itu singkat cerita kita udah di Sendang Derajat. Di situ kita ambil minum, namanya kita juga mau berangkat. Pokoknya target kita harus sebelum matahari kita istirahat di warungnya Mbok Yem. Nah, di situ kan kita juga nggak mikir, kan selain kita kan juga banyak pendaki lain, mungkin di sana udah penuh, udah kayak gitu. Jadi kita persiapannya itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat minim. Dan setelah ambil air minum, kita langsung masuk ke sampai di warungnya Mbok Yem, dan ternyata yang terjadi seperti itu. Ternyata sudah penuh. Posisi kebanyakan pendaki pemula, apalagi yang cewek-cewek, posisi capek, kita untuk tenda dan sebagainya persiapannya kurang. Ya udah kita memaksa untuk sebagian ada yang di warungnya Mbok Yem, tapi itu posisinya tidurnya posisi duduk mas. Jadi ya desel-desel saking penuhnya itu. Saking penuhnya. Akhirnya sebagian cowok ada yang di itu arah ke atas dekatnya rumah yang ada di botol. Ya di Bedengan. Nah, di Bedengan terus ada yang mana? Shelter. Oh iya. Di shelternya jadi sebagian di situ. Nah, pada saat di shelter itu saya alami sendiri. Kebetulan saya juga yang ada di shelternya situ. Ikut di situ pada saat ada hujan ya mas ya. Tiba di situ udah hujan. Ada hujan di shelter. Tapi itu posisi kalau shelter ke sana sedikit kan ada seperti rumah-rumah kayak makam itu kan. Iya. Itu shelter sebelah kirinya depannya makam. Pada saat hujan di sana dan dengan beberapa teman cowok yang lain. Nah di shelter itu memang posisi hujannya sangat lebat, hujan angin. Dan itu saya sendiri yang ngalami ya. Itu saya sendiri yang ngalami, entah itu percaya apa enggak. Kan saya orangnya tadi orang yang berlogis lah. Kayak enggak logis yuk opo sih gitu kan. Menyebar kayak gitu. Penasaran. Nek gak logis yo opo poyoan seperti itu. Tapi lah dan pada malam itu memang hujan lebat. Posisi yang ninggalin semua pada tidur kecuali satu teman saya ya senior saya Mas Agus Bayarna tadi. Dia masih posisi jaga malamnya. Dia orang yang ibaratnya paling yang mengayomi lah ibaratnya. Kosone turu, ndek ya standby jogo palean. Pada saat itu saya nggak bisa tidur juga, saya tanya. Mas sampean mireng enggak? Mas sampean mireng enggak? Tak balen gitu. Apa mal? Apamu luwe ta? Tapi kita agak enemy apa gitu. Terus aku bilang, "Mas, sampean mireng enggak?" Tak ulangi lagi. Mas kayak suara suling ya. Dan spontan, suara suling mas, ada yang main suling mas. Dan itu pas saat hujan angin terus ada kan biasanya salernya kan dari seng kan ya mas. Dari seng itu kan suara gemelonang, suara tanah angin. Jadi pada saat itu saya benar-benar dengar ada yang main suling. Entah itu ya mungkin pikir logis saya, mungkin di depan jalan juga ada shelter, mungkin ada pendaki lain di situ juga mainan suling. Tapi nggak mungkin mas kalau pendaki kok bawa suling. Ya itu pikiran logis saya mas, ini logika saya, maksudnya goblok-goblokan saya karena saya selalu menghubungkan ke hal yang berlogika gitu. Saya tanyakan ke Mas Agus tadi, Mas sampean denger suling gitu. Sopo Mas ya main suling? Dan si Mas Agus tadi kan dia lebih peka, lebih tahu ke hal semacam itu hebatnya. Mungkin kan dia lebih tua daripada saya. Ya jawab, alah juga ngomong apa tang? Kamu tuh bicara apa? Kamu ngomong apa dalam bahasa Jawa kayak gitu. Terus akhirnya tak jawab, Mas ki saestu nih, Mas ki tenanan. Sampean mosok gak krungu. Ya wes awakmu ngaco iki. Tak gekne mi wis pot tak gekne kopi ndang turu. Jadi dari bahasanya Mas Agus itu saya udah nangkep bahwa ini seolah itu dialihkan biar aku nggak bahas di situ. Kan kalau bahasa kalau mungkin kita di mana tempatnya biasanya kalau mungkin pernah dengar cerita kalau kita di suatu tempat kita mencium bau apa, nek bisa ya udah jangan terlalu dibicarakan, ojo dirasani kan gitu. Nah itu pada saat itu mungkin seperti itu Mas Agus cara ngodenya saya dialih perhatiankan. Nah perhatian saya dialihkan. Cuma akhirnya mergo aku wong logis mikir iku mau tekok lagi. Nah akhirnya dia bilang, "Wes, kowe krungu to. Sing krungu awakmu tok, aku gak krungu." Nah, di situ lah aku langsung Mas aku untuk berhenti.
Ngopi dulu Mas, ngopi dulu. Udah guys, iki saya SDK masuk tenan nih. Itu udah di dini hari, udah hampir pagi Mas itu. Wah, udah hampir pagi. Dan itu posisinya aku ngalami mungkin maaf ya sebelum mungkin seumur hidup saya ya semoga jangan ya untuk di ruh apa ya di ada penampakan atau ada suara atau apa hal-hal semacam itu atau mungkin ketemu hantu dan sebagainya itu belum pernah sama sekali belum. Tapi ya semoga jangan. Jenenge wong anu ya wong sing mikir-mikiran mau akhirnya langsung ya bahasa kasarnya langsung down mental atau gimana. Pada saat itu aku langsung ini tanda-tanda apa yang akan kembali lagi saya sampaikan apa yang akan terjadi di mungkin saya untuk selanjutnya bisa mikir gitu. Nah, anak ini tanda-tanda apa aku harap entah nanti ke depannya nanti setelah ini aku mau ada apa. Si cewek-cewek juga ada di situ. Pada saat itu kita memang shelternya nggak bersama. Jatuhnya nggak sama untuk yang rombongan Pi sendiri. Pada saat mendengar suling tadi ada yang main suling di situ akhirnya satu kata yang saya paling ingat dari kakak kelas saya Mas Agus tadi, dia hanya bilang awak dhewe ning kene gak dhewe gitu toh. Awak dhewe ning kene gak dhewe. Yo, mungkin dalam penangkapan saya kan sekelas itu dalam penangkapan saya harus menceritakan oh iya benar tetap kita kan posisi kan di gunung jadi mungkin ada makhluk lain yang hidup di ya tetap pasti kan tetap ada cuman saya orang yang selalu berpikir logis dan akhirnya dengan mendengar itu langsung oh iya lain itu juga ada dan itu mungkin buat yang lain jadi kita jangan terlalu meremehkan apa ya ngepek nih itu gimana Mas itu ya pokoknya jangan terlalu menggampangkan segala hal sesuatu hal atau apapun itu jangan. Jadi pada saat itu aku langsung mikir oh nggih Mas betane wis tinggo dhewe ae gak usah ngomong tekan tindi kayak gitu kan. Nah, engko nek wis teko ngisor wis cerita kancamu gak kan mungkin aja sik wis bentang turu. Pada saat itu ya udah berlanjut. Singkat waktu udah pagi biasanya kan kalau setelah hujan kabut sebagainya kita mau pagi mau lihat matahari itu kesulitan ya kita ya terima aja maksudnya mungkin pada saat kita naik itu kita memang belum bisa ketemu ya ikut tadi kan itu ada beberapa teman nggak semuanya dari 23 orang itu dari shelter dari warungnya Mbak Yem itu ke puncak. Itu tidak semuanya, cuma sebagian aja yang mendaki sana untuk menunggu matahari terbit dan setelah itu ya mungkin singkat cerita seperti biasa seperti pendaki pada umumnya setelah ambil foto-foto kita persiapan prepare untuk turun. Nah pada saat kita mau turun setelah sarapan sekitar pukul 10 pagi itu tadi kan dari rombongan satu yang jalur dari Ceto. Nah, kita baru ketemu itu jam 10 paginya itu kita pas saat mau pulang. Tapi ketemu udah. Kita ketemuan di sana. Terus akhirnya kita udah ketemu gimana kita turunnya lewat mana. Dah pada saat itu Mas Agus itu kasih pilihan. Kita turun lewat Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Ceto atau mana. Terus saya kan ingat Mas Agus itu pernah bilang dia pernah daki yang turun via Jogorogo Ngawi. Mungkin Serambang jalur situ. Dia pernah cerita kayak gitu. Dan saya penasaran. Mas kalau misalkan turun lewat Serambang itu ya opo? Langsung jadi nanti kita ngirit misalkan ya seumpama kita kalau rombongan 23 orang turun via Cemoro Sewu nanti sana kita harus sewa lagi. Nah, kan kebanyakan rekan-rekan kan dari anak sekolah. Kita harus sewa lagi keluar dana, sewa mobil untuk pulang ke rumah. Ya, kalau kita misalkan turun dari puncak dari startnya dari punya Mbak Yem itu turun lewat Jogorogo kan dekat kan rumahnya. Dekat. Iya kayak gitu. Pikiran cetek lagi tanpa. Tapi waktu itu kan waktu registrasi di base camp ya. Itu apa enggak di ini identitasnya? Kalau untuk registrasi pada saat itu saya belum masih pemula banget ya, belum paham mengenai registrasi dan yang urus registrasinya itu kakak tadi saya Mas Agus Suprayatna tadi itu yang tahu mungkin dia entah itu tetap registrasi ada yang tinggal di sana Mas. Nah, pada saat itu saya belum terlalu mendalami
kalau harus naik ke gunung kita harus SOP-nya ke sini berubah dengan registrasi toko tiket, kita harus ninggal KTP dan sebagainya kan. Pada saat itu saya memang belum paham, itu baru pengalaman mendaki ke sekian saya, masih belum sampai banyak gitu loh Mas. Jadi saya belum paham tentang registrasi harus ninggal jaminan kayak gitu, nggak tahu. Jadi itu yang ngurusi teman saya tadi yang Mas Agus. Nah terus entah itu dia punya kenalan di situ kan nggak tahu, mungkin dititipkan KTP-nya diambil next. Tapi pada saat itu ceplos saya bilang gitu, kalau misalkan turun lewat Jogorogo gimana Mas? Pada saat itu teman-teman semuanya, dan itu kayak gak mikir panjang gitu loh, nyeplos dari mulut. Setuju, kita kan itu jalur belum pernah, jarang orang yang lewat situ, kita bisa dokumentasi, mungkin kita bisa mengabadikan ibaratnya view yang belum pernah, mungkin yang jarang dilewati orang. Kan kalau view belum pernah jarang dilewati orang, pasti kan nggak semua orang tahu di situ bahwa itu ada trek, entah itu penaikan atau trek ke Gunung Lawu. Semuanya setuju. Akhirnya udah kita turun via Jogorogo Ngawi. Singkat cerita, semua teman-teman dari 23 teman-teman kita tadi turun via Jogorogo. Dalam perjalanan turun biasanya kan perbekalan seperti roti, entah itu makanan dan sebagainya kan pasti udah habis. Iya, mungkin kalau dari 100% persediaan konsumsi mungkin tinggal 25%. Mungkin ya 25%. Nah, kita nekat lewat situ. Dan itu tanpa mikir panjang dan sebagainya, apa yang kita bawa, apa itu perbekalan tenda, makanan dan sebagainya. Gak dipikir Mas. Jadi itu kayak orang nek tak pikir saat ini aku mikir kejadian pada saat itu. Wong gendeng ta ibarat. Gak mungkin ibaratnya hal yang di luar nalar ibaratnya kayak gitu kan itu. Tapi itu terjadi di rombongan kita 23 orang sekian itu, dan 12 cewek 11 cowok nekat lewat situ. Satu. Dan ini yang mungkin ya kita nggak tahu. Itu ada ternyata di situ ada yang saya nggak ceritakan orangnya, tapi di situ ada yang intinya pasaran lah di grup itu, di rombongannya sampai rombongan itu. Dan itu nggak banyak orang yang tahu. Dan itu ya mungkin gelagatnya kita nggak tahu sih itu. Pokoknya ada yang pacaran orang dua itu turun. Ya setelah itu ibaratnya ya orang dekat kan kelihatan lah ya, mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu entah itu dia mereka mungkin beda dari teman-teman yang lain lah ibaratnya seperti itu kan kalau pantangannya mau naik atau sebagainya kan kita nggak boleh satu mungkin terlalu mau kayak gitu sebagainya, paham lah bahasa itu apa itu paham pasti semuanya. Tapi ada teman kita di satu rombongan mungkin cinta lokasi, tapi kelihatan dekatnya kayak gitu. Tapi awal-awal kita cuek aja lah, mungkin wis gede, wis paham lah. Pada saat itu turun, kita di savana yang yang tiku bulak peperangan. Bulak peperangan itu antara yang lurus ke Ceto, kita belok kanan. Belok kanan ya. Ya di situ. Nah di savana di bulak peperangan kan pemandangannya bagus, jadi kita ambil foto di situ, kita break sebentar. Kita masih semua euforianya masih semangat 45. Saat itu berarti udah hampir jam 12 Pak? Udah siang, sampai situ udah siang. Itu udah siang dan itu masih terik panas sekali. Kita minumnya jor-joran. Kita nggak mikir bahwa kita perjalanan itu sebenarnya masih jauh. Jadi minum nipis sebenarnya itu. Tapi kita nggak mikir sampai situ. Kita harus enjoy aja minum bablas. Dan situ Mas Agus bilang lagi, iki yakin ate medun Pak Jogorogo. Apa lurus wae cetok karuan jelas-jelasnya. Dia udah bilang seperti itu, tapi tetap teman-teman dengan tekad dan kuat pada situ. Jogorogo. Kita jalan lewat kanan itu, dan itu jalannya memang mungkin jarang atau mungkin nggak hampir sama sekali, mungkin jarang lah lewat orang situ mungkin ya. Kalau yang kita tahu kan itu memang jalur spiritual, jalur spiritualnya tertentu yang bisa lewat situ ibaratnya. Kita pas itu memang jalannya itu beda dengan jalan yang mungkin lewat Ceto, Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu atau yang lainnya. Itu kita jalannya itu jalan air, apa ya kayak ya kalau air hujan pokoknya jalannya air kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu hujan deras, yo wes, jadi jalannya itu tik lewat banyu deras. Dan kita nggak mikir sampai situ. Dan treknya kan juga curam, banyak curam. Licin, apalagi di pos Ondorante itu. Nah,
Kalau untuk pada saat itu saya belum paham sih ini namanya apa namanya kan karena itu perdana saya dan mungkin situ. Waktu itu pun di situ belum ada plakatnya ya Mas ya. Belum ada sama sekali kayak seperti mungkin plakat kayak tanda dan sebagainya. Ya ada paling 1-2. Ya. Dan itu akhirnya singkat cerita kita dari Tiwangan itu kita jalan dan di situ yang curam tadi kita bermain pada saat itu kan kita bawa apa ya? Layar terpal. Itu yang curam terpal dia bilang nanti yang cowok-cowok itu seperti main pelosotan pokoknya enjoy bersenang-senang itu kayak gak punya beban dan itu sifat tiba waktunya sampai kalau tahun 2017 itu bekas kebakaran Lawu. Iya, sempat kebakaran di Lawu itu hampir turun deket pokoknya arah ke Jogorogo. Arah ke Ngawi Jogorogo itu. Nah, kita lewat ke situ. Jadi itu kita lihat kayak seperti bukit. Kita masuk ke savana, kita melihat kayak seperti bukit itu udah gosok udah habis kebakar. Jadi udah kita hitam semua gitu. Udah hitam semua. Kita lewat tanpa tumbuhan sama sekali. Jadi ada arang bekas kebakaran. Kita lewat di tengah-tengah situ. Nah di situ Mas Agus tadi dia bilang ini yang bulan lalu kan itu setelah kebakaran itu beberapa bulan setelah kebakaran kan. Ini yang beberapa bulan lalu itu yang terjadi kebakaran ini. Tempatnya di sini. Dan pasti kan mungkin entah itu motivasi atau apa. Dan ini dekat lagi kan pada saat kebakaran kan dilihat dari bawah dari Ngawi kan itu dekatnya Ngawi gitu loh. Jadi dia bilang kita perjalanan tinggal dekat lagi. Dari sini mungkin bentar lagi udah sampai nah kayak gitu. Nah itu kan biasanya untuk memotivasi teman-teman yang lain. Mungkin kayak rong tikungan toh, mungkin tikungan ke kanan dan ke kiri mungkin udah sampai kayak gitu kan bahasanya. Nah, setelah itu kita sampai di apa ya? Namanya saya juga lupa. Di situ kita benar-benar kehabisan air minum. Ya belum habis semuanya, cuman persediaan kita tipis untuk air minum untuk menyokong sekian tim tadi. Nah, di sini kejadian ini kebetulan sudah mendekati malam hari, sudah surup, udah mau maghrib. Kita break, istirahat. Di situ si leader si Mas Agus tadi menyarankan mungkin dekat lagi ada sungai. Jadi khusus yang punya aqua dan sebagainya itu dikumpulkan jadi satu. Jadi ada pada saat itu Mas Agus, Christian Agung, Amon, saya, Acep berempat itu ngumpulin aquanya teman-teman tadi. Kita bawa 2 tas khusus, tasnya dilepas semua. Jadi 2 tas khusus ini buat ngangkut aqua yang kosong tadi dibawa ke sungai untuk cari air. Dan kebetulan itu perjalanannya itu masih terang. Jadi kita ambil air minumnya. Dan di situ kebetulan sekali air sungainya ngalir. Jadi kita alhamdulillahnya ketolong. Di situ ada persediaan untuk air minum. Dan itu apabila sungainya mungkin nggak ada airnya, nggak tahu kita mau minum apa. Apalagi kita bawa sekian banyak rombongan. Iya. Kebetulan di situ kita sedikit tertolong dan kita sedikit lega ambil air minum tersebut. Ya namanya juga air minum langsung dari sungai itu ada lumutnya. Jadi rasanya memang spesial, air pegunungan. Kita ambil semuanya. Setelah itu kita kembali lagi ke rombongan tadi, udah gelap. Nah di situ pikiran kekanak-kanakan kita itu diujinya di situ. Satu, namanya turun gunung, bekal otomatis beri makan sebagainya udah krisis. Ya. Udah nipis lah. Udah nipis. Mungkin kita tinggal minum tadi. Dan kedua, baterai. Kan kita pada saat berangkat kan malam hari. Iya. Baterainya kan udah dipakai full di perjalanan berangkat. Turun kan mungkin ada sedikit, mungkin HP, ponsel, ada mungkin senter baterainya itu ada yang masih nyala, cuman nggak bertahan lama kan. Kita nggak mikir sampai situ. Dan itu kan kita estimasi mungkin turun nggak sampai malam lagi kayak gitu. Dan ternyata yang terjadi kita terjebak di posisi itu dekatnya kebakaran tadi, udah gelap dan itu mulai mendung, mau hujan. Nah di situ cerita sesungguhnya kita dari sebelum berangkat, perjalanan berangkat di atas, puncaknya di sini. Ini cerita sesungguhnya dimulainya di sini. Ujian cobaannya kita di sini. Mulai gelapnya hari ke perjalanan turun itu tadi. Nah di situ yang tadi yang saya datang bulan, dia udah bener-bener nggak kuat,
lemas. Dia diajak turun, diajak jalan udah nggak bisa. Itu otomatis teman-temannya yang lain kan down. Iki piye, mosok ninggal koncoku. Intinya pemikirannya seperti itu. Masa teman saya mau ditinggal di sini sebagainya. Kita mau gimana? Dan itu kan Mas Agus sebenarnya udah dekat. Paksa medun. Sekian jam belum sampai juga. Dan lagi yang cewek satu. Dan yang tadi saya bicarakan tadi kan ada yang deket. Ada yang pacaran. Ada yang pacaran tadi. Entah itu pacaran atau enggak ya, dia kelihatan dekat. Dan akhirnya yang satunya akhirnya juga entah itu mentandel, akhirnya dia pingsan. 2 cewek yang benar-benar pingsan. Dan malam ini, itu Mas. Malam. Itu sudah jam 8-an malam. Dan pada saat itu gerimis. Jadi yang nggak deres, jadi hujannya itu nggak membuat kita basah, cuman sedikit apa ya? Rintik-rintik embun. Nah itu cukup membuat ya kalau perjalanan turun itu sangat nggak nyaman. Kita beberapa hari dari perjalanan naik, perjalanan turun kan kita untuk ganti baju sebagainya kan, ya pokoknya nggak nyaman lah untuk kita perjalanan sebenarnya. Kalau kita mau base camp, mau break di situ nggak memungkinkan karena kita nggak bawa tenda yang mencukupi untuk sekian tim. Nah di situ perjalanan kita benar-benar diuji mentalnya teman-teman, ya terutama yang cowok. Kerja beristirahat di situ sambil makan. Lah sambil makan itu ya wes dikene sing kita utamakan yang sakit. Dari ada beberapa teman kita yang ngalah, udah aman itu, dan dia nggak mikir dirinya sendiri, dan itu jadi bumerang ke itu sendiri. Paham kan sampai situ? Ya. Nah seperti itu. Jadi dia punya makan persediaan kan tinggal sedikit, ada roti. Ya wes aman saya semaput mau. Jadi kebanyakan roti ku mah dikene saya sakit banyak ketika mau. Jadi yang dirinya sendiri itu nggak difikirkan. Kan jadi bumerang. Jadi terus tenagane nggo iki opo? Tenaga buat ngisi yang ini. Sebelumnya 2 tambah sekian orang, terutama yang cewek-cewek, akhirnya tumbang. Dan itu posisinya turun dan masih jauh. Yo gimana ya? Di situ kalau bicara ada tanda-tanda apa ya? Satu ada yang sampai bilang masuk nasib pun kok gini. Intinya masa nasib saya hanya sampai di sini. Sampai bilang. Dan itu atmosfernya memang benar-benar posisi malam hari, rintik-rintik udah mulai deres. Kita nggak bawa tenda yang mencukupi untuk sekian, tapi ada terpal tadi. Akhirnya terpal digelar buat itu semuanya duduk di dekatnya air jalur air tadi. Posisi malam hari orang segitu banyak nggak bawa tenda, perbekalan tipis, center udah mulai habis. Dan itu kita benar-benar ya wes. Oh ya, itu saya sendiri ya. Kalau saya sendiri tuh wes, nah aku medun cuma bekal banyu sak iki tok, terus kanca-kancaku piye. Intinya kita mau cari jalan solusi dan sebagainya itu dari Mas Agus tadi menyarankan tenang. Tapi tenangnya orang dia mungkin dia bicara tenang, tapi di dalam mana kan pasti tetap mikir. Banter kan itu, terutama apalagi yang cewek, dia yang dituakan di situ. Iya betul. Terus cewek-ceweknya tadi semuanya nangis. Kabeh orang yang ada di situ nangis. Wes, ya udah semuanya nangis. Ada yang 2 semaput, lain semangis 2 semaput, pingsan. Saya kira kita pakai terpal itu, walaupun pakai terpal kita semua basah. Nah di situ kita yang ya kita kan mungkin kan yang bisa tadi kan mulai kedinginan, jadi mulai menggigil. Nah di situ ya pokoknya teman-temannya langsung intinya dikasih pertolongan pertama mungkin didekap oleh teman-temannya. Ini ben angkat lah bahasanya. Nah itu si cewek yang semampu salah satunya yang tadi dari teman-temannya kan seharusnya kan langsung mencari kasih pertolongan, dia langsung didekap. Dan itu mungkin entah itu pacaran atau gimana, dia langsung bantu kasih pertolongan tadi. Ya itu mungkin ada pro kontra ya namanya juga semacam itu ya. Tapi kalau di kondisi di alam di gunung, mungkin kalau udah kondisi udah mepet sebagainya, kita nggak ada pilihan lain lagi. Kalau nggak gitu kasihan sih ceweknya tadi. Karena udah kedinginan dan dia udah menggigil, dan dia giginya itu udah nggak bisa diam, langsung gini terus. Udah kayak gejala hipo. Betul, mungkin itu udah dikatakan udah hipo, dan itu udah nggak bisa sadar dan udah nggak sadarkan diri dia. Dipanggil namanya dengan sebagainya nggak respon, udah lemes, lemes. Tapi suhu badan masih hangat apa udah? Nah itu masih hangat. Masih hangat. Berarti itu masih masuk di gejala hipo, Mas? Masih gejala ya. Nah itu masih hangat, tapi dia masih menggigil terus. Nah itu ya kita juga
pengalamannya belum banyak, jadi belum tahu apa-apa lah ibaratnya dalam dunia seperti itu. Ya udah, kasih pertama seperti itu, kasih ada yang bawa hot cream geliga sebagainya, diusahakan seperti itu. Nah, jadi semuanya terlalu fokus yang satu ini, dan yang satu ini cuma dimana di pinggir, dan itu sampai ada yang teriak, entah itu cuma sekali teriak gitu, entah itu tapi kan saya posisinya kan itu memang gelap. Kita semuanya yang cowok-cowok fokus di yang hipo tadi, jadi di cewek-cewek yang sebelah sana yang agak memanjang, kan barisnya memanjang tuh, nggak ngumpul di jatuh kan, memanjang karena lokasinya kan agak terjal. Kan kita jalan menurun kan jalan air. Kalau kita jalan air kan nanti basah sepatunya, jadi kita sejajar memanjang, itu ada yang teriak sebelah sana. Ada apa? Cewek teriak. Nah itu ya karena kita terlalu fokus di sini, mungkin hanya sekilas teriak gitu aja, mungkin siapa sih bengok gitu kan, siapa yang teriak, siapa yang teriak terus beku mungkin ada yang jawab, oh aku mau nyapon, karena pada saat itu namanya yang tadi yang haid tadi kan juga lemes, ibaratnya juga semaput lemes, kan kita juga digendong ya, karena ada apa, gak apa-apa, pada saat itu masih bisa diajak komunikasi. Dan itu kejadian semaput itu akhirnya si tim leader tadi memutuskan kita nggak mau butuh jalan, kita sedikit semangat, kita pasti bisa sampai rumah, ini gitu semangat. Akhirnya yang semaput kita bergantian manggul, digendong bergantian si cowok-cowok itu. Ya itu dari sekian banyak cowok tadi gantian 5 meter gantian, mungkin berapa langkah gantian. Itu pada waktu hujan udah reda tapi masih rintik, masih gerimis. Iya, jadi bisa dikatakan itu kita setengah basah semua, udah basah. Kalau mau ganti nggak mungkin, itu intinya udah nekat, itu udah mentok banget. Nah kita berhenti di situ, posisi ada yang lapar, jelas ada yang lapar, karena tadi hampir rotinya semua dikasihkan ke yang pingsan tadi. Pembekalan kita udah nggak ada harapan, intinya panganannya udah habis sih, nggak masuk akal itu pokoknya Pak, itu udah nggak masuk akal banget. Kita hanya bekal air yang ambil dari sungai tadi, jadi kita nggak bisa harus jalan. Akhirnya si cewek dipanggul, digendong, nggak bergantian. Tapi gini, kita jalan itu, yaitu menurut pendapat pribadi saya ya, itu saya memang nggak bisa cerita ke lain. Kok dari tadi kita jalan kok seperti ini terus, dan itu mulai pukul 8, pukul 9 sampai hampir jam 12 sekian jam. Kita kayak jalan itu ya udah kanan kiri alang-alang tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu enggak mungkin seperut sepaha atau seperut sepaha enggak. Jadi kita itu di bawahnya alang-alang. Jadi kita benar-benar ya itu namanya juga di hutan, benar-benar di hutan. Jadi memang kita tertutup. Jadi alang-alang itu lebih tinggi daripada kita. Nah, iku wes pikiran tekan dindi menyimpulkan tersesat. Normalnya kalau kita turun itu sekitar jam, mungkin normalnya kan mungkin 6 jam atau sekian jam aja. Itu udah dari jam 10 pagi udah sampai jam 9 malam. Kita sampai jam hampir jam 12 malam. Sampai di sana dia. Jadi yang paling depan bawa, dan jaga-jaga buat yang paling belakang. Kita semua jalan bergandengan. Yang cewek itu pada saat jalan semuanya nangis. Udah tapi takut. Itu jalan ada jalurnya apa enggak? Kita jalan itu ikut jalur air. Enggak jalur pendakian enggak? Itu kalau dikatakan jalur pendakian saya nggak tahu, cuma saya itu karena pengalaman pertama. Tapi menurut saya ya itu memang bukan jalur pendakian. Kalau normal jalur pendakian, iya toh, masa kita jalur pendakian itu tumbuhannya kok lebih lebat daripada yang kita lalui. Tapi kalau jalur pendakian mungkin normalnya kan yang lebih lebih rendah dari manusia daripada kita. Jadi kita sudut pandangnya itu bisa jauh. Nah itu tumbuhannya lebih tinggi daripada kita, dan kita terus nekat di situ. Di situ ada teman kita yang paling belakang. Si rombongan yang mungkin ya tadi satu, dan yang semaput tadi teriak lagi histeris. Nah itu kesurupan atau apa, dia nggak terkontrol, tenan itu.
terutama sih yang semaput yang tadi, mungkin yang dekat dengan seseorang tadi ya. Dan itu ketika mikir apa mergo ini karena mereka pacaran, itu mungkin pendapat pribadi ya menyimpulkan seperti itu. Dan yang satu ini apa karena ini karena head. Jadi kita simpulkan sendiri, oh ini pantangan kok dilalui seperti ini. Selanjutnya akhirnya akan berakibat fatal ke teman-temannya yang lain. Di situ, dan itu mulai itu saya sendiri udah down. Saya downnya gini. Kan pada saat itu kita gantian gendong iku apa memanggul tadi temannya semaput kan. Iku arep gendong wae wis gak kuat pisan. Udah gak kuat. Kita semua udah gantian arep gendong orang yang semaput itu kan otomatis lebih berat kan ya. Udah gak kuat. Dan itu titik puncaknya di situ. Terus kita merasa saya merasa ada yang ngikuti kita. Itu gini, itu enggak saya sendiri, teman saya juga, terutama yang paling belakang, dia memang agamis banget, dia sendiri pun juga tahu ada sosok yang aduh, kok cerita paling merinding nih toh. Ada sosok besar hitam itu selalu ngikutin kita. Jadi, dan kan biasanya kan saya bilangnya ke dia karena dia kan di anak teman-teman dia yang paling agamis sendiri gitu kan, kok kan dia lebih tua daripada saya. Tanya mas sampean guru dewe rasa gak mau kan, saya kan selalu mematahkan hal yang logis, berarti kudu berlogika, nek gak logika gak opo. Ah masa kalau kira kan gede ngoten ada ya opo. Ya wes podo berarti. Nah, itu kan kalau dia bohong, dia enggak mungkin seketika langsung jawab seperti itu. Aku kan Mas, sampean kroso gak nek sing ngetutnya dhewe. Dan dia langsung seketika langsung jawab. Walah ya wes podo berarti. Wis gitu tok. Dan itu kan kalau dia enggak merasakan kan biasanya wong ekspresi kan beda. Dan seketika langsung jawab seperti itu. Ya wes, ada macam surat pendek yang kita bisa. Seperti itu. Piye Mas awake dhewe. Jalan enggak bisa, kita satu sudut mandek di sini. Dan ini posisi kita di mana? Itu posisinya kita itu sebelahnya pokoknya udah sungai, dan itu ada pohon besar tanpa ranting-ranting. Pokoknya pohon gesang mungkin udah kering, udah mati, tapi besar masih berdiri kokoh. Kita deketnya di situ. Dan ini sebenarnya kita nggak tahu itu di pohon apa. Tapi yang Mas Agus pokoknya di sini. Itu dalam perjalanan itu pokoknya saya gendong udah nggak kuat. Wis kepleset, wis jatuh. Dan teman-teman yang cowok-cowok udah nggak kuat, mergo cuma tenaganya hanya dari minum saja. Sininya di situ wis semuanya pasrah. Wis gak ada harapan hidup, udah bahasa kasarnya. Isiku mau yo akan ada kan namanya orang kan sendiri-sendiri. Ada yang menyimpulkan yo iki goro-goro awakmu sing ngene. Iki goro-goro awakmu. Jadi akhirnya saling menyalahkan. Nah, itu gara-gara kamu tadi yang pacaran. Satu, kedua yang tadi nggak ngomong. Ketika mungkin kita prepare-nya nggak maksimal mungkin, dan kita selalu menggampangkan semuanya. Dan ini memang track ya, memang bukan untuk kapasitas kita. Akhirnya semua salah-salah. Dan ini pesan untuk para pendaki. Jadi di situ kita namanya udah posisi down untuk semuanya lah ya. Dan kita kalau bisa jangan sampai ada perpecahan di antara kita, karena itu terutama nanti akan berpengaruh ke menurunkan mental. Iya. Pengaruhnya langsung ke tim semua ya. Iya, pengaruhnya itu langsung ke tim semuanya. Walaupun dia hanya mendengarkan saja, otomatis dia akan berpikir, loh temanku ini dengan ini kok seperti ini, dan akhirnya dia berpikir lagi dan semakin lelah lagi. Dan dalam posisi macam itu kita nggak punya pembekalan untuk konsumsi aja, kita udah habis. Kita hanya mengandalkan air minum. Di situ semua yang cowok udah pasrah, cewek sudah pasrah. Mau nggak udah kita masih di tengah hutan ya? Itu masih di tengah hutan. Udah kita di sini aja sampai apapun, sampai ada yang menolong, sampai kayak bintang itu. Udah kita di sini aja. Ini nek kon jalan nggak mampu. Rata-rata semuanya suruh jalan udah nggak kuat. Dan itu akhirnya ya udah duduk seperti ini, semuanya berjajar nyamping kanan sampai kaki memanjang, semuanya duduk. Yang bisa tidur silakan tidur, yang nggak standby. Kita mau jalan
nggak bisa jalan. Itu benar-benar posisinya wis mental down, lemes, wis bahasa kasarnya kayak yo wis kita wis pasrah dengan keadaan, aku udah tersesat wes. Dan tadi si leader dia Mas Agus tadi biasanya kan dia kasih motivasi, tapi dia selalu kasih motivasi ke teman-temannya. Akhirnya dia berkata, ya udah semua istirahat dan berdoa. Mas gitu aja. Pada saat itu kita situ hampir berjalan beberapa menit. Saya ingat pada saat itu saya dan teman saya tadi si Amon, teman saya Mas Amon ini, saya berdiskusi bertiga dan Mas Agus. Ini paling nggak kita harus ada yang turun duluan. Kita nggak mungkin bawa 23 orang ini langsung turun semua beberangan. Terus air ini nanti misalnya cuma menggunakan air tok nggak bisa. Ini harus ada yang turun duluan. Nah pada saat diskusi itu ada yang ada yang kalau bahasanya itu yang mengganggu kita itu si yang don yang pingsan tadi, dia kesurupan teriak-teriak. Yo, tahu lah ya orang kesurupan seperti apa. Kan kalau biasanya orang kesurupan itu biasanya ditekan tangannya sebelah sini. Nah itu biasanya kan akan teriak atau gimana kan ya biasanya. Itu enggak sama sekali enggak respon, enggak refleks. Tamu tuh pingsannya tapi gimana ya? Posisi di tengah hutan malam hari, ada yang sakit, ada yang semacam itu. Ya udah kita enggak ada. Ya udah pasrah. Wes pasrah itu. Awak dia gak bakal selamat terus. Dan itu saya sendiri pun udah mental down juga. Udah keserang. Yang paling bahaya kalau posisi itu semacam itu mungkin udah mental down itu tadi. Dan itu sebenarnya itu sangat tidak disarankan sih, karena situasi semacam itu bertanggung jawab ke itu, apalagi logistik dan sebagainya udah nggak dukung. Kita mau apa gitu loh. Arab jalan pun itu udah kaki itu bahasanya mungkin gini, teman-teman yang habis muncak perjalanan jauh sampai rumah istirahat tidur, nanti bangun tidur kan kaki udah pegel-pegel, ibaratnya kalau belum kan udah apa ya, bergetar sendiri ya kayak itu. Rata-rata udah semacam itu semua. Jadi tuh jalan itu udah nggak mampu. Bawa awake dhewe udah berat, apalagi harus gendong yang cewek-cewek tadi. Akhirnya singkat kata teman saya yang Agim tadi semuanya bantu nenangin yang kesurupan. Itu biasanya kesurupan. Dan itu akhirnya saya Mas Aman, Mas Agus akhirnya tadi jalan keluarnya saya dan Amon berdua turun duluan. Dan terus terang saya pertama kali pas itu Amon juga, apa ya mungkin Mas akhirnya Amon itu turun sih. Nah terus ya Mas Agus tadi, kalau yang turun duluan itu Mas Agus, orang-orang ini semuanya di sini kan dia yang dituakan di situ. Kalau dia turun duluan dengan semua yang sing iki gimana ya? Tetap gak jalan. Nah, terus akhirnya saya dan Amon itu turun duluan. Itu dikasih antar-antar dengan Mas Agus. Pokoknya ini nanti kamu turun, pokoknya ikuti arah jalur air. Mbah piye carane Pak tutno terus banyu iki tekone nang desa. Mbahku desa ndi ae. Pokoknya turun dalan iki. Dan itu sampingnya udah sungai. Hati-hati sampai nyang sungai. Kali gede iki bahasanya kali besar ini nanti apa itu tetap tembusnya sampai bawah. Ini udah dekat. Nanti kamu kalau misalkan di sana mbah gimana caranya dimanapun, entah itu di desa manapun, cari rumah gedok minta tolong seperti ini. Dan nanti diantarkan kalau misalkan kalau bahasanya ukir bayi ya itu bahasanya. Itu nanti ada pos satunya itu dari Mas Agus itu bilang karena sampai ukir bayi nanti ada jalan itu ambil yang ngiri. Kalau dari atas ambil yang ngiri. Kalau lurus bisa jalur besar, kita nanti kamu yang ngiri supaya bisa sampai di rumahnya Jojo. Jojo itu rumahnya beliau Mas Agus tadi. Nanti kan sampai rumahnya ketuk rumahnya Mas Agus minta tolong ke bapaknya atau orang sekitar situ. Nah, pada saat itu nanti kita berusaha tim jalan pelan-pelan. Setelah istirahat itu tim juga jalan pelan-pelan. Itu nanti pokoknya kan itu ada pohon yang tadi besar tadi. Ya di situ ternyata Mas Agus ngerti. Dan itu pohon itu katanya wingit. Nah, kita mau nggak mau harus pergi dari sini, berpindah. Gitu. Akhirnya nanti kamu kalau misalkan udah sampai ke lokasi sana minta bantuan orang sekitar, kita berasa di
Tuh pokoknya atasnya kir bayi. Yang saya ingat kata-kata itu kir bayi. Kan saya kan pertama kali perdana lewat situ, jadi belum paham nama-nama itu kan. Jadi dari mas aku tadi bilang pokoknya atasnya kir bayi, udah gitu aja. Lah pada saat itu teman-teman, singkat cerita, saya turun dengan Aman tadi berdua. Ya udah itu pokoknya intinya dari dia Aman tadi apa itu bilang mal mati urepe arek-arek netangan dhewe. Bahasanya kan kayak gitu. Itu sedikit lelucon lah dari Amon. Ya itu mungkin untuk memotivasi. Tapi sampean turun bawa senter itu. Ya, masih ada penerangan. Masih ada penerangan. Dan itu dari sekian banyak penerangan itu mungkin dari 100% itu sudah sedikit redup, udah dikit gitu loh penerangannya. Itu udah gak maksimal nyalanya. Udah redup. Dan itu akhirnya senter itu kita bawa turun. Dan aku sama Amon itu kan dia tipenya orang yang suka bercanda kayak gitu. Pokoknya nasib arek itu di tangan kita. Semangat banyolan khas lah namanya itu. Untuk memotivasi saya dan teman-teman lain. Akhirnya turun. Dan pada saat turun itu kejadiannya saya alami real sama si Amon tadi. Di situ ada tikungan, kita belok ke situ. Itu mungkin ada kebun kopi. Nah, di kebun kopi itu benar-benar kita dibuat bingung. Di situ hampir kok merinding ya? Ya kok kedinginan. Merinding guys. Nah, di kebun kopi itu saya lewat situ muter. Itu ada 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Dan itu saya tandai. Sampean masih lewat situ lagi? Masih lewat situ lagi. Kan ada pohon kopi, ambil satu tangga situ, saya tarik di situ, seret. Ada batu juga, tangga situ, seret sini. Ayo Mon. Kita lurus. Lurus kena endi kopi, menggok rene mal. Menggok ke sini. Kembali lagi ke jalan situ. Terus kemudian belok kanan. Belok kanan itu nanti ngiri sithik. Tuh kita jalan sini. Ngiri kanan ge enek, ngiri lagi, kembali lagi ke situ. Jadi di tengah-tengah itu di kopi tadi hampir 5 kali di situ. Akhirnya saya dan Aman memutuskan saya istirahat sih. Ada leren sih. Minum. Jadi itu cuma modal 1 botol aqua kecil yang tanggung 600 ml itu. Tinggal ikut bekale. Dan ikut turun itu dan senter. Itu di situ hampir 5 kali kita putar-putar. Kita nggak tahu, ya mungkin kecapean atau apa, tapi di situ emang rasanya benar-benar ya kita pokoknya gak percaya butuh komah pokok. Pasrah itu pokoknya. Semua udah pasrah banget itu. Tak ramen pas mandang apa piye seleren. Iki jatuh enggak? Kalau kebun kopi atau mau kan dekat dengan pemukiman. Misalnya kita lurus lagi. Tadi kan seharusnya ada belokan ke kiri. Iki bukan ngiri, ada kan sebelah sini, Mon. Coba kita nerbas wae. Nerbas. Kita ngati-ngati. Dan nerbas lurus dan itu kita sampai di makam. Makam itu benar kita sampai di makam. Mau niki kuburan niki ya opo? Mau niki makam niki. Nah, sampai makam dan itu kalau sampai makam kan biasanya tetap kita pikir sampai mana-mana sebagainya salam. Tapi di situ sedikit banyak kita udah bersyukur. Makam dengan rumah dekat segitu aja. Tapi kita nurut makam. Kan itu kopi dekat makam. Kita putar lagi, baliknya di situ Mas. Yang tengah-tengah iku mau. Kembali lagi. Nah, terus akhirnya di situ mungkin Amon merasa memang bahasanya kita dibuat bingung kayak gitu. Diputerin. Nah, kalau biasanya kalau orang ya saya ingat kalau nggak salah Yus pokoknya kan dia orangnya banyolan los, bahasa kasar, bahasa misuh sebagainya, kayak gitu, los kayak gitu. Dan pada satu waktu kita kembali lagi ke makam, terbas makamnya. Jadi pada saat itu kita nggak melipir di pinggirnya makam, nggak, kita langsung tengah lewat makam. Pada saat itu makam kan ada jalannya dilalui orang-orang itu. Dan disitulah kita keluarnya dari dalam makam ke keluar. Jadi sedikit banyak saya simpulkan apakah selama ini kalau konco-konco lagi mau kejebak nang jero iki mau. Jadi kita pintu keluarnya ya udah pintu keluar dari makam itu. Saya jalan
kita dari makam itu ternyata makam itu ada di bawah desa Jojo. Desa itu adalah desa dari itu dusun yang ada di desa paling atas sendiri untuk di Kecamatan Jogorogo Ngawi. Untuk di kaki Gunung Lawu itu tadi. Makanya tadi kita langsung menuju ke rumahnya orang tuanya Mas Agus tadi. Di situ sudah sampai situ jam 2 dini hari. Itu saya sampai situ 2 dini hari. Jadi dari pagi jam 10 pagi sekian jam 2 dini hari itu saya dan Amon sampai desa. Yang lain masih di atas. Nah pada saat itu saya langsung menuju ke rumahnya Mas Agus tadi. Kan sebelum itu kan saya sering main ke situ kan. Jadi udah tahu rumahnya di sebelah situ rumahnya Mas Agus. Saya kira bapaknya Mas Agus terus Mbah Kongnya iku bunyiin kentongan dari penduduk sekitar pada dibangunin, diminta tolong. Jadi ya sekitar anak muda sekitar itu semuanya bangun dan bapak-bapak pokoknya banyak itu bantu untuk jemput evakuasi teman-teman tadi. Ya di situ saya dan Amon tadi wis nekat. Pak, saya ingin ikut naik ke atas. Wes gak sah, we lereno. Aku mau duso. Lereno penting posisinya Mas Agus ngomongnya piye kan kayak gitu. Mas Agus tadi bilangnya sampai mana? Tadi Mas Agus bilangnya atasnya Kirbahi Pak kayak gitu. Oh alah ya wes awakmu lereno golek aneh. Gitu. Jadi Kirbahi ini kan jatuh apa gak kayak gitu. Kirbahi tadi posisi kita dekatnya sungai. Itu ada pohon besar Pak. Ada pohon besar banget dan itu bukan ndak ada rantingnya, ndak ada daunnya. Oh alah wes ngerti aku. Kebetulan kan beliau bapaknya itu sering setiap surau atau setiap apa itu selalu naik lewat situ. Itu bapaknya Mas Agus. Kita aku sedikit lega dan masyarakat sekitar evakuasi ke atas. Saya dan Agung tidur. Pasti langsung tidur. Dan itu bangun udah subuh. Nah pada saat tidur kan semua evakuasi di atas. Saya itu cerita dari teman saya yang turun dari atas sana. Semuanya pada itu dalam jalur evakuasi memang udah dibantu oleh warga dan akhirnya ya ketemu justru udah dalam perjalanan turun. Jadi ketemunya itu di bawahnya ukir bayi. Mereka juga udah turun. Udah turun ternyata. Nah pada saat itu ada 3 teman kita, itu bisa dari rombongan, 2 cowok dan 1 cewek. Dan itu taunya kita udah pagi, saya taunya itu udah subuh kan rombongan itu sampai bawah sampai rumahnya Mas Agus itu udah subuh, udah hampir terang. Jadi posisinya mereka yang di atas itu baru sampai, saya baru bangun. Saya kan udah tidur dengan Amon, udah bangun dan semua itu nangis karena 3 teman kita bisa dari rombongan. Yaitu suatu ya mungkin pembelajaran kita ya namanya juga capek. Kita juga jalur yang belum pernah kita lalui. Jadi di situ semuanya nangis, nggak ada yang nggak nangis. 3 orang dekat itu yang salah satunya Sekar Langit, mungkin pernah dengar. Sekar Langit dia juga dia traveling banget, cewek traveling banget dia sampai mana-mana, hampir semua gunung udah dia jelajahi. Dia Sekar Langit. Itu terus teman satu Mas Budi, dia tetangga saya. Yang satunya Ivana Fandi, dia juga tetangga saya. Jadi yang 2 cowok ini ngelider ke Sekar Langit karena yang lebih profesional, lebih berpengalaman si Sekar Langit tadi. Singkat cerita, itu kita coba hubungi belum bisa, dan akhirnya di siang hari bisa dihubungi dan syukur alhamdulillahnya mereka bertiga itu selamat. Dan itu hampir dari warga sekitar itu hampir menghubungi tim SAR untuk melakukan pencarian. Karena bisa dari Roman. Itu ternyata pada saat di Kirbahi itu ada yang belok ke kiri jalur kita. Itu ada yang lurus. Yang dia lurus sampai ke jalur Serambang. Dan kita turunnya di Kledean. Cuma terpisah di Kirbahi tadi. Dan akhirnya mereka bertiga ditelepon naik ke Kledean. Kita kumpul di situ. Dan akhirnya akhir cerita semua yang pingsan tadi langsung dapat pertolongan situ kasih tolak angin, masuk angin sebagainya, langsung sadar, semua pulih.
Dan di situ pagi kita di Jojo itu kita disuguhi sarapan pagi, semuanya posisi apa ya, kayak kita mau ada lembaran baru lah. Itu pengalaman banget, apa ya, pengalaman yang tidak akan pernah bisa terlupakan, dan itu sangat luar biasa. Mungkin dari apa ya, untuk pembelajaran kita semua lah, bahwa untuk melakukan pendakian itu nggak harus ala kadarnya, bondo nekat. Itu nggak harus, kita harus benar-benar memplanning, menjadwalkan, cek kondisi, perlengkapan, mental, dan semua itu harus disiapkan secara maksimal. Banyak banget yang kita bisa ambil di sini. Itu buat teman-teman yang suka apa ya, mau memulai untuk pendakian seperti saya. Pada saat itu saya memang pemula banget, semacam itu. Nah, endingnya ya alhamdulillah kita selamat, kita bisa kembali ke rumah masing-masing, dan itu menjadi cerita yang sangat luar biasa. Dan kita pada saat ini kita udah, kadang kita ketemu yang kita bahas ya semacam itu. Ya opo dakin ndek emben. Ya opo itu jadi cerita yang kangen enggak? Ya itu menarik sih buat apa ya? Buat cerita ke anak cucu nanti. Oke, jadi dari cerita Mas Jamal tadi tentang pengalaman pendakian di Gunung Lawu yang sangat penuh apa Mas namanya? Penuh dramatis. Dari pendakian ini kita bisa belajar pentingnya edukasi pengetahuan sebelum naik gunung. Jadi kalau mau naik gunung, mendaki gunung itu memang harus benar-benar diperhatikan, mulai dari manajemen logistik, manajemen waktu, terus tim juga, kekompakan tim harus sefrekuensi dulu. Jadi intinya kalau kita kompak, kalau materi kita udah paham, udah siap, pembekalan kita udah siap, insya Allah naik gunung nggak akan seperti ini. Kecuali memang ada hal-hal yang langsung dari alam gitu. Jadi untuk buat teman-teman yang punya cerita horor dan pengen diangkat di channel ini, bisa teman-teman kirimkan judul. Pertama judulnya dulu, judulnya beserta sinopsis ceritanya atau cerita pendeknya gimana, kronologinya yang paling mengesan di diri kalian gimana. Bisa kalian kirimkan di DM Instagram @ham_wip atau ke Instagramku sendiri @alvan_frds. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Jamal sudah meluangkan waktunya untuk bercerita. Jangan kapok ya Mas ya. Mungkin nanti ada cerita yang lain kita gali lagi tentang pendakiannya sampean. Stay tune terus di PSMC Podcast Suguhan Malam Jumat.